Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita pagi hari ini berjudul Mengikis Rasa Khawatir. Saudara, kita tahu semua bahwa rasa khawatir itu bukanlah sesuatu yang baik, seperti halnya mencuri, menerima suap. Semua hal itu dilakukan karena seseorang didorong oleh rasa khawatirnya. Besok mau makan apa? Orang bisa saja berbohong karena didorong oleh rasa khawatirnya. Takut dijauhi oleh temannya, dimarahi oleh orang tuanya, dimarahi atau dijauhi oleh orang terdekatnya. Jadi banyak hal yang negatif yang dimunculkan dari rasa khawatir. Itu sebabnya rasa khawatir itu seharusnya dibuang dan bukan dipelihara. Membuang rasa khawatir itu sesuatu hal yang susah karena manusia itu mudah sekali untuk khawatir dan tidak bisa dihilangkan dalam sehari. Kita bisa baca pertama, poinnya itu ada di dalam Matius 6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara, di sini Tuhan ingin menyampaikan satu pesan kepada kita, yaitu bahwa hidup kita ini berharga loh. Bukankah dalam Matius 6 ayat 26 dikatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh isi dunia tapi kehilangan nyawanya? Jadi saudara, hidup kita itu sangat penting dan Tuhan kita rela menebusnya dengan turun ke dunia dan mati di atas kayu salib. Masa hal yang kecil saja seperti makan, dia tidak akan cukupkan. Jadi, cara yang pertama untuk mengikis rasa khawatir kita adalah dengan mengerti seberapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Ketika kita mengerti, kita ini pribadi yang berharga di hadapan Tuhan dan itu kita katakan setiap hari di hidup kita. Sehingga ketika ada masalah yang menerpa, kita bisa katakan, aku ini berharga, hidupku saja ditebus. Apalagi masalah-masalah sepele yang di dunia. Dan cara mengikis rasa khawatir yang kedua, kita bisa baca dalam Matius 6 ayat yang ke-31 dan 32. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Dia katakan dia tahu bahwa kita memerlukan itu. Itu sama halnya dengan saya tahu anak saya tuh butuh pampers, butuh susu, butuh makan. Itu sebabnya saya sisihkan setiap bulan agar semua kebutuhannya itu tercukupi. Sama halnya dengan Bapa. Dia tahu kalau kita ini butuh makan, butuh minum. Itu sebabnya dia pasti akan cukupi. Jadi tidak perlu khawatir saudara. Jika Bapa yang di dunia saja tahu apa yang baik, apalagi Bapa kita di surga. Mari kita semua bersama-sama mengikis rasa khawatir kita perlahan-lahan. Hingga rasa khawatir itu menjadi semakin kecil sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih tenang. Karena kita tahu bahwa kita ini berharga. Dan dia Bapa kita yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Allahku kan memenuhi keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Dia. Perbuatannya, segala perkara ku tanggung dalam Dia, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Cukupi kebutuhan
setia.